Hai, halo bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan kita ke negeri Son of May yaitu Uruguay pada episode sebelumnya, kita sekarang coba menyeberangi kembali melintasi Samudra Pasifik menuju ke benua Asia, di mana kita meloncat melewati batas negara Eropa melalui Lautan Teduh menuju ke semenanjung di bagian Asia Timur, di mana kita akan membahas sebuah negara yang sampai sekarang mungkin berselisih paham dengan negara tetangganya dan juga menjadi salah satu negara terkuat di Asia. Selain membahas sejarah, kemudian politik dan serta dinamika masyarakatnya yang dulu sebetulnya tergabung ke dalam Persatuan Negara Korea. Seperti biasa kita coba bedah sejarah, geografi, politik, sosial kultur di sana. Dan tidak lupa pastinya kita akan cerita tentang sepak bolanya yang mendominasi sepak bola Asia. Mari kita berangkat ke negara Republic of Korea. Kita mulai dari letak geografis dari Korea Selatan ya. Nah, negara Korea Selatan ini terletak di sisi timur benua Asia, tepatnya di benua Asia Timur, berada tepatnya di selatan dari semenanjung Korea. Nah, di mana batas-batas wilayahnya itu meliputi di wilayah utara, itu berbatasan langsung dengan Korea Utara atau Republik Demokratik Korea. Lalu di wilayah timurnya itu dengan Laut Jepang, di wilayah selatan berbatasan dengan Selat Korea, Selat Jeju, dan negara Jepang. Lalu di wilayah baratnya berbatasan dengan namanya Laut Kuning atau Yellow Sea. Dan untuk si administrasinya itu sebanyak 9 provinsi yang nanti akan dibahas di bagian administrasi kenegaraannya. Untuk pengertian Koreanya sendiri, nah nama Korea ini berasal dari dinasti Goryeo. Nah, di mana yang memerintah semenanjung Korea dari tahun 1918 hingga 1392, di mana alasan dibalik adopsi dan penggunaan terus-menerus kata Korea ini sebagai nama sangat mengakar kuat pada seni sejarah, kemudian faktor budaya dan juga geopolitik. Nah, kita mulai sejarahnya kenapa sih namain Korea itu dari tadi dinasti Goryeo yang memerintah dari 1918 hingga 1392, di mana dinasti Goryeo ini didirikan oleh Hwanggeon pada tahun 1918 dan dinasti ini menggantikan periode dari Silam Bersatu. Nanti kita coba membahas di timeline dari si sejarah Korea Selatan sendiri. Nah, nama Goryeo sendiri juga berasal dari namanya Goguryeo. Nah, sebenarnya sebuah kerajaan sebelumnya dan sangat berpengaruh terhadap kerajaan selanjutnya. Kemudian nama Goryeo juga dikenal oleh para pedagang dari Persia, kemudian Arab yang sempat mengunjungi Korea dan melalui interaksi inilah nama mereka mulai menyebar ke beberapa negara di dunia. Kemudian untuk evolusi dari nama Korea sendiri, nama Goryeo tadi secara fonetis atau secara bahasa itu atau secara pengucapan itu diadaptasi menjadi nama Korea. Nah, yang lebih mudah diucapkan yang mudah diucapkan, kemudian mudah diingat oleh para pedagang tadi. Di mana dimulai juga di dinasti Joseon itu lebih menggunakan nama Joseon sebenarnya untuk secara internal di Koreanya sendiri. Tapi secara internasional tetap dikenal sebagai namanya Korea. Kemudian selama pendudukan Jepang itu Korea juga disebut sebagai Chosen. Itu pengucapan dari bahasa Jepang dari Joseon tadi. Nah, kemudian setelah pembebasan dari pemerintahan Jepang pada tahun 45, itu Korea dibagi menjadi dua. Pertama itu ada Korea Utara, yang tadi Republik Demokratik Rakyat Korea, itu disebut dengan nama Joseon. Nah, kemudian untuk Korea Selatan sendiri itu disebut sebagai Hanbuk atau Korea Selatan. Gitu. Oke, kita coba maju lagi ke timeline sejarah Korea dari mulai bersatu hingga masa modern terakhir saat ini. Ini kita mulai dari praabad ke-20 ini di mana sebagai fondasi dari peradaban Korea itu sendiri. Dimulai dari era Korea kuno itu di mana tadi ada kerajaan atau ya kerajaan Gojoseon itu di 253 sebelum Masehi hingga 108 sebelum Masehi. Nah, di mana menurut legenda itu ya bangsa Korea didirikan oleh namanya Janggun. Janggun itu seorang tokoh mitos lah ya, di mana yang mendirikan Korea zaman sebelum Masehi. Nah, kemudian Gojoseon ini adalah kerajaan Korea pertama yang meletakkan dasar bagi budaya dan juga masyarakat Korea saat ini. Lalu masuk ke periode selanjutnya itu namanya periode 3 kerajaan atau the Three Kingdoms period lah ya. Itu dimulai di 57 sebelum Masehi hingga 668 Masehi. Di mana semenanjung Korea ini dibagi menjadi 3 kerajaan besar, di mana ada namanya tadi Goguryeo, kemudian Baekje dan juga Silla. Nah, di mana periode ini ditandai dengan konflik militer satu sama lain dan perkembangan juga beberapa civilization itu di situ peradaban di semenanjung Korea. Lalu maju ke 668 hingga 995
itu dimulai namanya Silla Bersatu atau Kerajaan Silla Bersatu. Nah, di mana Silla ini dengan bantuan dari dinasti Tang dari Tiongkok ya, karena sebelahan gitu ya. Nah, karena menyatukan hampir seluruh semenanjung Korea di dalam satu nama Silla. Nah, gitu. Kemudian periode ini juga menyaksikan berkembangnya agama Buddha dan juga seni-seni di wilayah Korea. Lanjut lagi ke timelinenya, itu masuk ke dinasti Goryeo. Itu di tahun 1918 hingga 1392. Nah, dinasti Goryeo ini sendiri menggantikan tadi kerajaan Silla yang bersatu dan terkenal karena bidang seni, kemudian ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Di mana dinasti inilah yang memberi nama tadi Korea seperti saya sebutkan sebelumnya, dan juga di mana agama Buddha dan juga beberapa seni mulai tertanam kuat di tatanan masyarakat Goryeo pada saat itu. Lanjut ke masa selanjutnya, itu dimulailah dinasti Joseon itu di tahun 1392 hingga 1897. Di mana dinasti Joseon ini didirikan tadi oleh Yi Seong-ge, itu berlangsung hampir selama 5 abad atau 500 tahun. Nah, di mana Confucius atau Konfusianisme itu mulai menggantikan agama Buddha dan bergerak menjadi filsafat negara, sehingga secara signifikan mempengaruhi tadi budaya, pendidikan, dan juga pemerintahan di Korea gitu. Jika ada catatan khusus ini untuk Raja Sejong Agung dari Joseon, itu memerintah dari 1418 hingga 1450, di mana ia adalah salah satu raja paling terkenal di Korea atau yang disebutnya Raja Sejong gitu ya. Dia berjasa atas penciptaan huruf Hangul. Hangul ini merupakan aksara Korea yang hingga saat ini dipakai oleh orang Korea, berperan besar dalam meningkatkan kemampuan intelektual atau melek huruf di kalangan masyarakat Korea hingga saat ini gitu. Ke periode awal abad ke-20 ini jalan menuju perpecahan di Korea ya. Setelah tadi kita ada 1897, nah kita locak ke 1910 di mana terjadinya pendudukan oleh Jepang waktu saat di tahun 1910. Di mana 1910 ini Korea mulai dianeksasi oleh Jepang dan pertanda atau tanda-tanda dimulainya pemerintahan kolonial khas Jepang yang memiliki catatan buruk ya di wilayah Asia. Di mana warga Korea sering menjadi sasaran penindasan budaya, eksploitasi ekonomi, dan juga kerja paksa yang sama lah yang berlakukan di Asia Tenggara juga gitu. Kemudian timbul juga gerakan 1 Maret di 1919, di mana momen ini penting dalam perlawanan Korea. Kemudian terjadi demonstrasi massal juga menentang pemerintahan Jepang, di mana mereka menindas dan juga menghadirkan gerakan kemerdekaan lebih lanjut. Lalu setelah itu ada terjadinya Perang Dunia di tahun 1945, yang juga menjadi titik awal mulai pembebasan atau kemerdekaan dari si Korea, di mana Korea dibebaskan dari pendudukan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua karena Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Lalu negara itu harus pecah menjadi dua, di mana ada namanya garis paralel 38, itu di mana si pasukan Soviet itu menguasai wilayah utara dan Amerika Selatan di wilayah selatan. Nah, makanya kenapa terjadi perpecahan di Korea pada saat ini. Saya coba masuk lagi ke periode selanjutnya, di mana di tahun 1945 hingga 1953 ini dinamakan namanya perpecahan dan perang. Mana pembentukan dua Korea di tahun 1948 ditandai oleh didirikannya Republik Korea atau yang dikenal sebagai Korea Selatan. Itu tanggal 15 Agustus 1948 didirikan di bagian selatan semenanjung dengan presiden pertamanya yaitu Syngman Rhee yang menjadi presiden pertamanya di Korea Selatan. Lalu di utaranya itu disebut sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Itu berdiri tanggal 9 September 1948, di mana dipimpin oleh pemimpin mereka pertama gitu ya, yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Itulah kenapa Korea terbagi jadi dua. Saat berbagi dua itu ternyata terjadi juga nih Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Dimana Perang Korea ini dimulai 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara yang tadi didukung oleh Soviet dan juga Tiongkok menginvasi Korea Selatan. Nah, PBB yang waktu itu juga disokong oleh Amerika Serikat di wilayah selatan itu melakukan intervensi dan juga bertindak atas nama Korea Selatan untuk defense-nya. Nah, sebenarnya perang ini harusnya berakhir tahun 1953 dengan perjanjian gencatan senjata, namun sebenarnya tidak ada perjanjian perdamaian yang resmi gitu ya di antara dua negara ini, sehingga secara teknis kedua Korea ini masih terpisah dengan namanya garis zona demilitarisasi atau DMZ line lah gitu. Nah, itulah kenapa Korea Utara dan Korea Selatan itu bersisih sampai sekarang.
Lalu lebih lanjut di 1993-1980 ini mulai rekonstruksi pasca perang dan juga gejolak politik yang ada di dalam negeri Korea. Itu setelah tadi perang Korea tadi, Korea Selatan menghadapi tugas berat karena untuk membangun kembali bangsa mereka yang tersiksa lah karena perang Korea tadi. Kemudian negara ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Kemudian tahun 1960 sampai 1970-an ini terjadi pertumbuhan ekonomi sebenarnya, dia bounce back gitu ya dari mulai peperangan. Bounce back ini terkenal dengan namanya keajaiban di Sungai Han. Nah, itu terapan judul dari Trupedia kali ini, di mana tadi industrialisasi dan kebijakan berorientasi ekspor mengubah Korea Selatan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Lalu di tahun 60-an juga terjadi juga nih kekacauan politik dan kekuasaan militer, di mana terjadi revolusi April tahun 1960, di mana ini adalah suatu protes yang meluas dan menyebabkan pengunduran diri dari Presiden pertama Korea, Syngman Rhee. Dan juga pemerintahan demokratis pun mulai muncul, tapi hanya dalam waktu singkat dan tidak berlangsung lama gitu. Lalu pemerintah tadi digantikan oleh namanya era Park Chung-hee ini di tahun 61 sampai 79, di mana Park Chung-hee ini seorang militer, Jenderal Park Chung-hee merebut kekuasaan tadi melalui kudeta militer pada tahun 61. Tapi pemerintahan otoriter ini berfokus pada pembangunan ekonomi, kemudian kebijakan ekonominya meletakkan dasar ekonomi tadi untuk keberhasilan dari Korea Selatan. Tapi rezim Park Chung-hee juga ditandai dengan represi politik dan juga pelanggaran hak asasi manusia di Korea khususnya. Kemudian puncaknya ini adalah pembunuhan dari Park Chung-hee tersendiri di tahun 79, di mana pembunuhan Park ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga kacauan di Korea Selatan. Lalu masuk ke era 80 sampai 2000-an, itu disebut sebagai demokratisasi dan juga pertumbuhan ekonomi Korea, di mana terjadi juga nih pemberontakan Gwangju nih tahun 1980. Ini terjadi pada bulan Mei 80, di mana ada gerakan pro demokrasi di Gwangju yang ditindas oleh tadi rezim militer dan mengakibatkan ratusan kematian, di mana peristiwa ini juga menjadi simbol dari perjuangan demokrasi di Korea Selatan. Ada juga pemberontakan Demokrat di tahun 87, ini suatu protes besar-besaran untuk memaksa pemerintahan mengadakan pemilu yang demokratis dan juga menandai awal transisi Korea Selatan menuju sistem demokrasi yang full atau full democratization. Itu di tahun 1987. Dilanjut di 87-88 itu Korea terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 88 di Seoul, di mana kesuksesan tuan rumah Olimpiade ini juga menunjukkan perkembangan ekonomi Korea Selatan dan juga pertumbuhan status secara internasional. Di tahun 90 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, tapi juga ada juga tantangan signifikan termasuk krisis keuangan di Asia yang melanda Asia ya secara keseluruhan di tahun 97. Tapi krisis ini menyebabkan peningkatan perekonomian yang besar dan juga beberapa restrukturisasi di ekonomi Korea Selatan. Kemudian di catatan juga di tahun 2000 itu adanya KTT atau konferensi tingkat tinggi antara dua negara Korea. Pada bulan Juni 2000 itu Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il yang mengarah pada peningkatan hubungan dan peningkatan kerjasama antara kedua negara Korea. Dan di mana di situ juga Kim Dae-jung selaku presiden dari Korea Selatan mendapatkan hadiah Nobel perdamaian atas prakarsanya terhadap konferensi tingkat tinggi Korea Bersatu. Lanjut ke abad ke-21, ada tantangan dan juga pencapaian Korea yang modern, di mana Korea Selatan juga mempengaruhi secara ekonomi dan budaya, di mana Korea Selatan telah menjadi pemimpin global dalam teknologi, budaya, dan juga inovasi teknologi. Kemudian perusahaan seperti Samsung, kemudian Hyundai diakui di seluruh dunia, dan juga negara ini berada di garis depan dalam kemajuan teknologi dan juga ekonomi. Untuk di bidang politik itu ada yang dikenal sebagai kebijakan sinar matahari. Nah, ini diprakarsai tadi oleh Kim Dae-jung dan dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Roh Kim-il-sung, di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara melalui keterlibatan dan juga kerjasama baik ekonomi ataupun juga politik. Kemudian ada konflik lah mungkin maksudnya konflik dengan Korea Utara, apalagi kalau bukan konflik nuklir Korea Utara, di mana upaya Korea Utara untuk membuat dan juga mengumpulkan senjata-senjata nuklir ternyata menimbulkan ketegangan di wilayah selatan, di mana mereka harus memaksimalkan penjagaan mereka dan juga stabilitas keamanan di dalam negeri khususnya di Korea Selatan. Lalu terjadi Olimpiade musim dingin di 2018, itu sebagai bukti percaya bahwa dunia percaya menyelenggarakan event internasional di Korea. Lalu juga beberapa skandal politik itu di mana terjadinya impeachment terhadap Park Geun-hye pada tahun 2017. Park Geun-hye sendiri merupakan presiden wanita pertama di Korsel. Dia di impeachment atau dimakzulkan karena adanya skandal korupsi di masa pemerintahan Park Geun-hye. Nah, di mana peristiwa ini juga menyoroti institusi demokrasi di Korea Selatan, ini catatan buruk lah ya bagi politik di Korea Selatan. Lanjut di pemerintahan Moon Jae-in ini di tahun 2017 hingga 2022, di mana Presiden Moon Jae-in ini menerapkan
tapi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan tadi. Pasti setiap presiden ingin meningkatkan hubungan dengan negara tetangganya yang justru adalah saudaranya gitu ya, dengan Korea Utara, dengan mengatasi masalah dalam negeri seperti kesenjangan ekonomi dan reformasi peradilan. Lalu di luar ekonomi dan politik, masalah dampak budaya atau si culture effect ya, di mana si Korea Selatan ini ada yang namanya Hallyu atau gelombang Korea, mana budaya Korea Selatan termasuk K-pop, kemudian drama dan juga beberapa film telah mendapatkan popularitas yang luar biasa di seluruh dunia ya, Asia ataupun di seluruh dunia. Dan pengaruh budaya ini telah meningkatkan soft power dari si Korea Selatan. Jadi bukan hard power itu persenjataan, hanya saja soft power karena melibatkan culture dan juga seni dan budaya lah, art and culture. Untuk si hubungan antar Korea sendiri, antara Korea Selatan dan Korea Utara, pastilah melakukan peningkatan hubungan karena ditakutkan kalau misalnya terjadi sesuatu antara Utara dan Selatan, kemungkinan perang dunia ketiga mungkin akan terjadi. Kita mudah-mudahan kita tidak harapkan perang dunia ketiga terjadi akibat suhu di Korea Selatan atau Korea Utara. Itu timeline dari sejarah Korea dari awal sampai kabar terakhir dari Korea Selatan. Nah, kita masuk ke serba-serbi yang ada di Korea Selatan. Untuk area atau wilayah dari negara Korea Selatan sendiri itu tercatat sebesar atau seluas 1.413 km persegi dengan sistem pemerintahnya yaitu Unitary Presidential Republic atau Republik Kesatuan Presidensial yang dipimpin oleh presidennya sendiri sekarang dipimpin oleh Yoon Suk Yeol. Lalu untuk Perdana Menterinya dipimpin oleh Han Duck-soo, dan di mana pembagian wilayah administrasinya itu hanya terdiri dari 9 provinsi. Kita coba sebutkan ya provinsinya dan juga ibu kotanya lah biar simpel karena hanya 9 saja. Itu yang pertama ada Chungcheong North atau Chungcheong Utara, itu sering disebut sebagai Chungcheongbok-do, lalu beribu kota di Cheongju. Lalu ada Chungcheong Selatan atau Chungcheongnam-do, itu beribu kota di Hongseong. Lalu ada Gangwon atau Gangwon State atau Gangwon State, nah ini beribu kota di Chuncheon. Lalu ada Gyeonggi ini penyebutannya adalah Gyeonggi-do, itu beribu kota di Suwon. Lalu ada Gyeongsang North atau Gyeongsang Utara atau sering disebut sebagai Gyeongsangbuk-do, itu beribu kota di Andong. Lalu ada Provinsi Gyeongsang Utara atau Gyeongsangnam-do, itu beribu kota di Changwon. Lalu ada Jeonbuk atau Jeonbuk State, itu beribu kota di Jeonju. Lalu ada Jeolla South atau Jeollanam-do, beribu kota di Muan. Yang terakhir adalah Pulau Jeju atau Jeju Special Self-Governing Province, itu beribu kota di J. Lanjut untuk komposisi populasi di Korea Selatan sendiri itu sekitar 52.081.799 orang yang ada di Korea Selatan. Di mana komposisinya sendiri itu terbagi mayoritas adalah etnis Korea dengan menempati 96%. Di mana etnis Korea ini mendiami semenanjung Korea selama ribuan tahun. Kemudian etnis Korea ini sebagian besar adalah homogen dan juga memiliki bahasa yang sama, culture yang sama, budaya yang sama, dan juga pengalaman sejarah yang sama. Kemudian identitas Korea ini juga dibentuk oleh sejarah yang panjang ya, tadi kerajaan dan dinasti-dinasti termasuk tadi Gojoseon, Goguryeo, Baekje, Silla, Goryeo, dan Joseon. Ikuti masa penjajahan Jepang dan juga pembagian berikutnya Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu untuk di komposisi berikutnya ada penduduk asing dan etnis minoritas, ini sekitar 4%, di mana kelompok ini mencakup berbagai kebangsaan dan juga etnis dengan jumlah imigran, pekerja asing, pelajar internasional yang terus meningkat tiap tahunnya. Di mana populasi orang asing ini meningkat karena peluang ekonomi, prospek pendidikan, dan juga hubungan internasional yang dibangun oleh Korea Selatan. Yang dari 4% itu 1,2%-nya adalah orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina ya, dari Tiongkok. Ini berasal dari etnis atau etnis Korea, etnis kolonial yang berasal dari Tiongkok. Itu sering disebut sebagai Joseonjok atau Tionghoa Han. Nah, Joseonjok ini memiliki ikatan sejarah dengan semenanjung Korea karena sering kali dihubungkan dengan masyarakat Korea zaman dulu lah gitu. Lalu sekitar 6,6%-nya itu diduduki oleh orang-orang Vietnam, di mana orang Vietnam ini ya, apalagi bukan antara perkawinan ataupun migrasi antara tenaga kerja dari Vietnam ke Korea Selatan. Lalu ada orang Filipina, kemudian ada orang Amerika. Nah, orang Amerika ini unik karena mereka mungkin menetap sejak perang Korea ya tahun 1953 hingga beranak pinak sampai sekarang. Selebihnya itu ada orang-orang Jepang dan juga orang-orang Asia Selatan atau Asia Tenggara.
Itulah komposisi etnis berdasarkan populasi yang ada di Korea Selatan. Lanjut ke agama yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah negara yang beragam dalam hal agama ya, di mana dengan beragaman keyakinan dan juga praktek keagamaan yang terus hidup berdampingan hingga saat ini. Nah, kita coba presentasikan agama apa aja. Itu ternyata penduduk di Korea itu sekitar 15-20% itu beragama Buddha. Di mana agama Buddha ini dulunya masuk dari Tiongkok dari Cina selama periode 3 kerajaan itu di 57 sebelum Masehi hingga 600 Masehi, dan menjadi agama dominan pada saat tadi kerajaan Silla bersatu. Lalu panjang dinasti Goryeo itu agama Buddha adalah menjadi agama negara dan juga memainkan peranan penting dalam kehidupan budaya dan sosial di Korea Selatan. Meskipun pengaruhnya sekarang sudah berkurang dibandingkan periode sejarah sebelumnya, agama Buddha tetap menjadi agama penting di Korea Selatan. Banyak festival, kemudian kuil-kuil dan juga ritual yang merupakan bagian dari warisan agama Buddha. Lanjut ke Kristen, dunia Kristen lebih tinggi ya posisinya, itu sekitar 29-30%. Nah, di mana Kristen tadi terbagi dua juga, pertama ada Protestan juga Katolik. Nah, untuk Protestan sendiri diperkenalkan ke Korea pada akhir abad ke-19 oleh misionaris Barat dan juga meningkat setelah Perang Korea tahun 1953. Banyak gereja-gereja, kemudian beberapa gereja terbesar di dunia atau di Korea itu beragama Protestan. Lalu untuk Katolik Roma itu diperkenalkan pada tahun abad 18 itu oleh para sarjana Korea yang menemukan teks-teks Kristen di wilayah Cina. Nah, itu mulai berkembang agama Katolik di tahun 18 sekian lah gitu. Nah, gereja Katolik ini mempengaruhi advokasi hak asasi manusia dan juga demokrasi di Korea Selatan. Lanjut lagi, banyak yang sebenarnya di Korea ini banyak yang tidak beragama atau ateis, karena mengisi sekitar hampir 50% mungkin ya, dimana inilah akibat dari sekularisasi, di mana sebagian besar penduduk Korea Selatan tidak mempunyai afiliasi keagamaan. Nah, atau ini kan mencerminkan gerakan global menuju sekularisasi gitu. Lalu karena adanya pengaruh budaya menyebabkan kurangnya afiliasi keagamaan secara formal, dan banyak warga Korea Selatan yang masih berpartisipasi dalam praktik budaya tradisional dan yang mengakarnya itu pada agama-agama Buddha, Confucius dan juga Shamanisme. Agama lainnya yang jadi catatan itu adalah sekitar 4-5% ini terbagi oleh beberapa agama kecil ya. Itu pertama ada Won Buddhism atau Buddhisme yang khas tradisi Korea, ada Confucius atau Confucianisme yang diambil dari negara Tiongkok. Ini lebih ke filsafat kemudian sistem etika, di mana memang mempengaruhi dari budaya Korea itu sendiri. Ada juga Shamanisme, ini agama asli Korea, nah di mana melibatkan kepercayaan pada roh dan juga ritual tradisi lah dari orang Korea. Dan terakhir ada Islam, di mana berkembang dalam komunitas kecil dari sebelumnya pedagang dan juga imigran pada saat ini. Oke, lanjut ke terakhir, bendera Korea Selatan. Bendera Korea Selatan ini disebut secara bahasa Korea itu disebut Taegukgi. Nah, Taegukgi ini merupakan bendera nasional dari Korea, di mana kaya akan simbolisme dan juga mencerminkan warisan, filosofi dan identitas dari bendera Korea Selatan. Nah, untuk si dimensinya sendiri itu ada latar belakang putih jelas, kemudian ada simbol Taeguk itu semacam yin yang gitu ya, ada biru dan merah, dan juga di bagian atas berwarna merah ini disebut sebagai yang atau kosmik positif, dan juga biru melambangkan kosmik negatif yang disebut yin. Nah, sama-sama itu Taeguk ini melambangkan keseimbangan dan harmoni di alam semesta. Lalu ada juga 4 trigram gitu ya, trigram hitam itu namanya Gui. Gui ini berasal dari filosofi Cina disebut I Ching gitu ya. Dan itu ada artinya juga nih, di mana Geon yang di bagian kiri atas itu melambangkan surga, musim semi, timur dan juga kebajikan. Lalu ada Ngoning itu di kanan bawah itu melambangkan bumi, musim panas, barat dan juga keadilan. Kemudian ada di kanan atas yang disebut Gam, itu melambangkan air, musim gugur, utara dan juga kebijaksanaan. Yang terakhir ada Ri di kiri bawah, itu melambangkan api, musim dingin, selatan dan juga kesopanan. Nah, lumayan liar ya. Nah, ciptaan Taegukgi ini diinisiasi oleh Kekaisaran Korea pada tahun 1897 hingga 1910, di mana desain Taegukgi ini pertama kali diusulkan pada akhir dinasti Joseon dan diresmikan pada era Kekaisaran Korea. Penggunaan Taegukgi ini pertama kali diketahui pada tahun 1882 pada zaman atau pada masa pendudukan Jepang. Pernah juga di pemerintah Raja Gojong. Raja Gojong ini resmi juga mengadopsi Taegukgi sebagai bendera nasional pada 27 Januari 1883, dan di mana desainnya tadi dipengaruhi oleh banyak filosofi dari Yin Yang dan juga Gui. Pada pendudukan Jepang di tahun 1910 sampai 1945 itu sebenarnya bendera Taegukgi ini dilarang dan hanya diperbolehkan bendera Jepang yang berkibar di wilayah Korea. Hanya saja setelah pasca Perang Dunia Kedua terjadi perpecahan yang tadi Republik Korea dan Republik Rakyat Demokratik Korea itu memiliki benderanya masing-masing gitu. Nah, jadi Taegukgi ini sebenarnya tadi melambangkan semangat sejarah nilai-nilai masyarakat Korea, di mana desainnya terus menginspirasi dan menyatukan masyarakat Korea Selatan yang melambangkan upaya mereka dalam mencapai keharmonisan, perdamaian dan keseimbangan di Korea Selatan.
Oke, untuk kuis episode Korea Selatan kali ini, coba sebutkan elemen dan warna apa saja yang ada di dalam bendera Korea Selatan. Dan juga sejarah apa sih di baliknya, atau filosofi apa saja yang ada di bendera Korea Selatan. Nah, jawaban yang paling benar, paling cepat, dan paling mendekati jawabannya akan kita berikan produk menarik dari Prung Korea Sweet. Selamat menjawab.